covenant, perjanjian yang baru. Tapi buat saya, waktu saya berdoa soal tema ini, it's great tema yang bagus, tapi waduh apa ya gitu loh. Tapi ternyata Tuhan kasih aku ayat ini ya. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Dan kita bisa lihat bagaimana kasih menjadi dingin. Kita lihat begitu banyak berita, mana ada kasihnya. Pembunuhan, anak kecil 14 tahun bisa bunuh neneknya. Bisa bunuh bapaknya. It's amazing sih. Orang gak suka cuma gara-gara jadwal bisa pukul orang. Dan sekarang kita juga udah tahu ya, kita hidup di dunia no viral, no justice. Yang menurut aku gini, bukankah kita belajar bahwa keadilan itu miliknya Tuhan? Kita sama-sama belajar. How well you spell it. Bicara soal perspektif. Bicara soal kasih. Apakah yang kita pandang sebagai mengasihi itu sama dengan orang lain pandang sebagai mengasihi? Mungkin kalau kalian di sini lebih kenal Ko Jevon lah dibanding gue ya. Kan gue jarang kesini ya enggak. Nah, saya menikah sama Ko Jevon 2022. Oke. Siapa yang bilang pernikahan itu indah? Gue sering ngomong begini sama Jevon. Kalau tahu begini mendingan gue nggak nikah gitu. Bener. Jadi gini, Jevon itu mengasihi aku dengan cara memberitahu. Monik, lu harus begini, olahraga, makan sehat. Aku sampai suka bilang begini, aduh gue kayak kawin sama bapak gue, kayak cucak rawa, ngoceh aja gitu. Sungguh-sungguh ya. Sedangkan buat saya merasa dikasihi kalau dia sekedar gini loh, bantuin cuci piring gitu ya. Walaupun dia cuci piring, emang tugas dia, tugas lo ya, bukan kesediaan. Emang tugas dia gitu ya. Tapi buat saya senang dengan perhatian model begitu. Buat aku mengasihi dia dengan cara menyiapkan segala sesuatunya. Tapi pertanyaannya, dia merasa dikasihi gak dengan cara itu? Ternyata dia cuma mau ditemenin. Yang sering buat dia marah tau gak apa? Kalau dia cerita, maksud gue kan denger ya. Dia enggak, maunya direspon. Kan gue gak tahu. Dukun aja gak tahu dia maunya apa. Apalagi gue gitu kan. How well we spell it. Pada akhirnya kami butuh banyak penyesuaian. Aku ngomong, saya gak suka font begini. Jevon juga ngomong, kalau gue cerita direspon, oh oke. Gue pikir ya dengerin aja, nanti conclusion baru kita ngomong. Different people, right? Jadi jangan ngomong kalau kita ngerti Tuhan. Gue ngerti suami gue aja kagak. Hebat banget dong kalau gue ngerti Tuhan. No, so we learn together. Hashtag anak muda selalu suka sosial media. God is nowhere. Bener dong, kamu bisa baca itu. Kalau kamu percaya God is nowhere, bisa pastikan, saya bisa kepastikan waktu kamu hidup ada lampu kuning, lampu merah diterabas. Ada kesempatan walaupun itu injak temen, kamu ambil. Waduh, bener dong? Gak salah. Kenapa? Kamu hidup, God is nowhere. Gak ada Tuhan. Tapi kalau kamu baca dengan cara yang berbeda. God is now here. Berani. Ambil kesempatan dalam kesempitan. Berani buat curang
untuk keuntungan kecil. Berani rusak kepercayaan orang demi keuntungan pribadi. Bagaimana kamu hidup asalnya dari bagaimana kamu berpikir. Apa yang kamu pikirkan benar akan membuat emosi kamu benar. Dan saya yakin tindakan kamu benar. Pertanyaannya, ada isinya enggak? Kalau enggak ada isinya, ini juga bingung. Saya kemarin lihat ya foto. Aduh, saya habis ronsen isi kepala suami saya. Tahu ada gak sih meme di itu terus gini, tulis aja gini, kosong gitu. Aku jujur enggak. Percayalah, isi kepalanya Jevon banyak. Yeah. Itu bukan hasil ronsen Jevon, jadi bukan. Tapi buat aku begini ya, itu intriguing gitu loh. Gimana gue bisa melakukan yang benar, tapi emosi gue gak pernah benar. Apalagi isinya kagak ada. Berarti ini diisi. Jujur, disalip kendaraan lain enak gak? Enggak, pengen gue maki-maki, gue juga. Tapi itu menyelesaikan masalah gue enggak? Enggak. Ini yang harus benar dong. Jangan ngebut. Tetap jaga keselamatan. Waktu ini benar, ini juga benar nih hati. Nggak ngedumel. Tindakan yang kita lakukan pasti benar. Bicara cuma satu. Ikut Tuhan sama. Dari sini. Ikut Tuhan itu bukan feeling. Aduh, mendung. Feeling gue gak enak. Gue gak ke gereja. Aduh, feeling gue ya buruk nih. Jadi gue gak kerja dulu ya. 1 bulan. Mau healing. Mohon maaf ya. Lu mager pun lu pusing. Gak ada duit. Iya dong. Pada akhirnya, waktu kita baca-baca, aku akan cerita sedikit ya. Lukas 10 ayat Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nggak apa-apa, nggak usah dibuka supaya cepat. Hari itu ada seorang imam Farisi bertanya sama Tuhan. Ditulis di situ mencobai Tuhan. Dia ngomong begini. Apa itu hidup kekal? Sering gak kita mencobai Tuhan? Gue juga sering, apalagi lu orang lah. Tuhan, udah tahu bangun telat. Tuhan, jangan ada macet supaya gak telat. Ya udah tahu lu bangun telat. Jangan mencobai Tuhan. Iya kan? Tuhan, hasil tes darah saya Tuhan, bagus. Tiap hari lu makan babi. Tuhan juga bingung, mana yang mau dirubah. Lah bener gak? Ya kan kita sering kali begitu. Tuhan, biarin Jevon gak marah. Udah tau gue salah. Biarin matanya kesilap Tuhan. Gue juga seperti orang Farisi kadang-kadang. Orang itu bilang, gimana caranya hidup kekal? Hidup kekal bicara soal satu. Apa yang ditulis di hukum Taurat katanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap akal budimu. Kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia gak terima. Masih ditanya. Siapa sesamaku manusia? Tuhan pernah nyebelin gak? Siapa yang pernah marah sama Tuhan? Saya pernah marah sama Tuhan.
Saya pernah kesel sama Tuhan. Tapi gue tahu isi otak gue. Dia bukan Tuhan yang jahat. Jadi sungkan gue mau nyalain dia. Sungguhan, kamu jangan pikir hidup gue enak, mulus. Enggak. Hidup itu tanpa masalah, enggak ada kemuliaannya. Oh iya dong, suka berdoa enggak? Gue suka banget ayat ini. Cukuplah bagimu kesulitan-kesulitan hari ini, bener kan? Firman Tuhan bilang gitu. Kenapa bilangnya kesulitan? Kamu pernah berpikir bahwa setiap kesulitan ada mujizatnya enggak? Kalau kamu berpikir gini, Tuhan cukuplah mujizatmu buat hari ini untuk kesulitanku. Beda gak lu hidup? Gak mikirin kesulitannya, gak mikirin bebannya. Tapi mikirin gini, apa anugerah apa ya hari ini yang gue terima? Mujizat apa ya hari ini gue terima? It's all about how you think. Dan Tuhan bilangnya juga dengan perumpamaan. Waktu orang Farisi itu nanya begini, siapa sesamaku? Kenapa? Karena kita tahu kita bisa kesel sama Tuhan, tapi kita nggak mampu. Kenapa? Karena kita tahu dia baik. Jadi sungkan gitu loh. Tapi kalau sama manusia ya, aduh amit-amit. Kita suka lupa sesama kita manusia. Susah nggak mengasihi manusia? Orang yang paling sulit gue kasihi di sini ada. Bukan lu semua, dia. dan sering kok Jevon bilang gini, gila ya susah loh Mon mengasihi kamu. Yes, love is hard, but love is God's work, not us. Dan kemudian ada perumpamaan Yesus cerita. Ada seorang yang lewat dari Yeriko ke Yerusalem, dia turun. Kemudian ada sekelompok penyamun, bukan sekedar merampok dia, tetapi juga pukulin dia sampai setengah mati. Hari itu yang sama ada seorang imam Lewi turun. Tapi dia hanya lewat dari seberang. Gak lama ada seorang Israel turun juga. Mungkin dia lihat Imam Lewi gak nolongin. Mungkin juga enggak. Gak ada yang tahu, gak ada CCTV zaman itu. Dia juga melaluinya, melewatnya. Kita sering gitu kan, ada orang butuh pertolongan. Oh dia gak nolong, ya gue enggak. Oh dia gak bantuin, ya gue juga enggak. Dan kemudian turunlah orang Samaria. Orang Samaria hari itu adalah musuhnya. Ya bukan musuh lah, intinya samalah gosip-gosip tetangga pada gak suka gitu. Orang Samaria itu turun melihat dan tergeraklah dia karena belas kasihan. Dia tolong orang itu. Belas kasihan itu nilai yang sangat susah banget didapat di hari-hari ini. Setuju gak? Ya, gak ada. Semua orang maunya dikasihani, tapi belas kasihan gak ada. Gue punya karyawan ya, kalau ngoceh cuma bilang gini, iya abis dia victim mentality. Gue sampai bilang gini, semua orang lu bilang victim mentality. Tapi kita tak suka gak suka, kita hidup di zaman bahwa semuanya mentalnya korban. Gak ada mental pahlawan. Padahal firman Tuhan berkata, bangkitlah pahlawan-pahlawan Tuhan. Masa pahlawan Tuhan mentalnya korban? Dan pada akhirnya, who is my neighbor? Dan Tuhan menjawab. Dan orang Farisi itu menjawab. Orang Samaria itu.
Karena sebuah belas kasihan, dia menolong. Apa itu belas kasihan? Ini buat saya. Belas kasihan itu Christ. C. Choice. Untuk nolong orang itu pilihan. Untuk hidup benar itu pilihan. Untuk hidup sehat itu pilihan. Benar dong, pilihan. Kamu ada hari ini di sini karena satu pilihan yang kamu buat. Ikut Kristus itu pilihan. Sekarang, apa yang kamu pilih? Sering dong. Saya sering berdoa minta sabar. Tuhan kasih kesabaran dalam sebuah bungkusan? Enggak. Tuhan kasih bingkisan yang namanya Jevon Renaldo. Iya dong, iya enggak? Aku semakin sabar setiap tahun. Bukan setiap hari. It's a progress. Tuhan, aku minta berani. Tuhan, aku berdoa untuk berani. Keberanian itu permintaan aku. Tapi pilihan aku untuk berani. Artinya gue bangun pagi tiap hari pergi ke kerja. Gue bangun pagi tiap hari olahraga. Supaya aku berani. Berani menghadapi tantangan. Ala mimpi mah enak. Iya enggak? Everything good di mimpi kita. Ya kan? Dingin-dingin, selimutan. Lu mau bayangin apa aja juga bisa. Tapi menghadapi kenyataan itu butuh keberanian. Menghadapi pemimpin setiap hari itu butuh keberanian. Menghadapi masalah di kantor itu butuh keberanian. Buka bisnis baru itu butuh keberanian. So Tuhan gak pernah kasih gue langsung, oh ada paket keberanian. No. Keputusan aku untuk ambil bisnis baru itu sebuah keberanian. Untuk menghadapi tantangan itu sebuah keberanian. Pilihlah yang benar, pilihlah yang baik. Jangan mager. Anak muda sekarang kan mager. Saya kasih tips sederhana. Gimana cara memilih? Semua punya tangan? 5? Oke. Ini apa? Jempol. Siapa yang dikasih jempol? Siapa yang mau jempol? Jempol tahu nggak apa? Kalau dia melakukan sesuatu yang baik, kasih jempol nggak? Udah, apalagi kalau gue di sekolah minggu ya, anak sekolah minggu kasih jempol. Mata berbinar-binar. Gitu. Lakukan yang baik, terbaik setiap hari. Pilih yang baik. Gampang kan? Pilih yang baik setiap hari. Pilih jadi versi kamu yang terbaik setiap hari. Disemprot orang, respon, not react. Pilih yang baik. Kedua, tunjuk. Telunjuk, kita tunjuk. Pilih untuk bertumbuh setiap hari. Pertumbuhan itu pilihan. Berproses itu pilihan. Dan kamu bisa memilih untuk tidak berproses. Berapa banyak buku yang kamu baca setiap hari? Berapa jenis YouTube atau podcast apa yang kamu dengar setiap hari? Itu dengan siapa kamu bergaul setiap hari. Itu menentukan bagaimana kamu bertumbuh. Dan I told you itu pilihan yang kamu buat. Ketiga, jari tengah. Tiap hari bersyukur gak? Kamu berbeda dari yang lain. Paling tinggi kan? Paling aneh?
Kenapa nggak dibuat rata? Iya kan? Kenapa Tuhan nggak buat rata? Enggak. Karena jari tengah dia menonjol sendiri. Jangan takut jadi beda. Kalau orang ke kanan, kamu ke kiri. Nggak ada masalah kalau kamu ikut Tuhan. Kalau orang ngambil Kang Tao dikit-dikit, jangan takut. Ambil Kang Tao yang jujur. Jangan takut jadi beda. Bersyukur buat diri kamu. Jari manis, paling manis ada cincin kawin. Setiap hari pilihlah membangun hubungan. Pilihlah manusia, bukan program. Pilihlah membangun hubungan. It's hard, yes. Aku juga lebih suka dengan target. Saya ini tanya Jevon, aku lebih suka planning. Buat ini, buat ini, buat itu. Gue kalau ketemu orang kayak gini, aduh serius gue harus ketemu orang gitu. Walaupun gue ngomong di sini, jujur gue introvert, bukan se-extrovert Jevon. Tapi kita harus memilih untuk membangun orang lain. Yang paling kecil, pilihlah menabur benih setiap hari. Tolong orang, mentoring orang, tuntun orang. Gak susah kan untuk memilih? Kita gak bisa lima-limanya, ya. Tapi seenggaknya setiap keputuskan, pikirkan satu. It's more easier for you to choose. Christ sees choice, age habit. Percaya nggak? Habit kita adalah pilihan-pilihan yang kita buat. Kebiasaan-kebiasaan yang kita buat. Saya sama Ko Jevon sudah 2 tahun ini tidak pernah makan gorengan di rumah. Kita memilih hidup sehat. Artinya saya nggak beli minyak goreng. Kenapa? Kalau punya minyak goreng otomatis mau menggoreng. Iya dong. Agar itu jadi gaya hidup. Setiap hari kami jalan. 10.000 langkah. It's habit. Susah nggak? Susah. Nggak ada yang bilang habit itu gampang. Gue yakin di tempat ini suruh bangun pagi, doa pagi juga susah. Tapi kalau itu sudah jadi habit, it will be more easier. Kalau pilihan-pilihan kamu sudah benar, maka habit kamu akan lebih baik. Ketiga, R, C-H-R, reach out. Kasih, belas kasih selalu reach out, menjangkau. Kita bukan mengucilkan orang, tetapi menerima dia. Saya 3 bulan yang lalu butuh 1 orang karyawan, sekitar 2 bulan yang lalu butuh karyawan. Dan ternyata yang mendaftar hari itu hanya 1 orang. Sayang sekali dia kebutuhan khusus. Nggak bisa dengar. Mohon maaf ya, kerja sama orang yang bisa dengar aja suka pura-pura gak dengar. Apalagi lu kerja sama orang yang beneran kagak bisa denger. Setuju dong? Kita bisa denger aja suruh kagak denger. Apalagi nih ya, udah jelas-jelas dia mendaftar mau jadi karyawan gua, udah pasti gak bisa denger. Tapi aku jujur bilang sama Jevon, udahlah Von, cari yang lain aja. Udahlah, kayaknya gue udah gak sanggup deh untuk menerima 1 orang lagi. Ini benar-benar gak bisa denger gitu loh. Tapi Jevon juga bilang sama aku, tapi gimana? Kasihan juga ini orang. Kalau kita gak terima, dia mau kerja di mana? Kalau kita sebagai orang Kristen, kita bisa jangkau dan bisa terima dia. Sebagai orang yang diberkati Tuhan, dianugerahi Tuhan, dengan kekurangannya itu bisa jadi kelebihan.
Tapi gue cuma bisa omong kosong doang. Gue gak terima dia as employee, dalam arti cuma ngasih duit. Gue gak terima dia. Gue sama aja bohong kan. I need to reach out. Kami terima sampai hari ini dia masih kerja sama kami. Susah gak? Ngajarin orang yang bisa denger aja susahnya bukan main ya. Apalagi ini kagak denger. Saya sebulan ya hadap-hadapan muka sama dia. Dia kan cuma bisa baca bibir ya. Gue udah kayak orang gimana ya, komat kamit gitu ya. Supaya sampai gini. Begini. Oh iya ya. Kamu ngerti ngajarin orang normal aja tuh gak gampang. Apalagi punya kekurangan. Tapi hari ini saya lihat ya. Dia luar biasa loh. Kami menjadikan dia orang yang punya anugerah. Dan anugerah Tuhan kami salurkan melalui hidup dia. We need to reach out. Belas kasihan itu melihat manusianya. Bangun hubungan sama manusianya. Bukan apa yang dia punya. Bukan apa yang dia bawa. Inspect yourself. Habis ini akhir tahun. Everyone get new resolution every year. The same resolution yang gak bisa pernah dievaluasi. Oh, resolusi nomor 1. Ini resolusi gue tiap tahun diulang. Kurusan. Bener kan? Tapi tiap tahun gue naik berat badan. Resolusi nomor 2. Hidup sehat. Gak lama abis tahun baru kita makan babi. Resolusi tidak pernah dievaluasi. Firman Tuhan dalam hidup kita perlu dievaluasi. Itu mengubah hati enggak? Itu mengubah cara pikir enggak? Mungkin gak ada yang tahu ya, cuma suami aku yang tahu, Jevon yang tahu. Monik ini punya kekhawatiran, yes. Gue punya banyak ketakutan. Dan salah satunya adalah saya itu pelit. Saya pelit banget, tanya Jevon. Sehingga gini loh, buat aku untuk membantu orang, itu kadang-kadang gue tidak tergerak. Benar. Dia yang menggerakkan, belas kasihan dia lebih besar. Tapi saya introspeksi diri saya. Apakah firman itu jadi hidup? Waktu aku bersikukuh bahwa aku harus punya ini. Dia harus menghasilkan ini kalau aku tolong. Pada akhirnya firman Tuhan bilang kan, kalau kamu menolong orang lain dan mengharapkan balasannya, apa bedanya? Tapi firman itu gak pernah sekedar di kita dengar. Kenapa? Percayalah, otak kita maunya cuan. Pada akhirnya firman itu harus mengubah Monik. Percayalah, gak mudah. Setahun ini aku udah hampir 365 kali ya dicerewetin soal ini ya. Tapi kalau kamu tidak lakukan evaluasi, kamu lebih gak tahu kamu jadi apa. Kamu lebih gak tahu firman itu jadi apa. Seenggak-enggaknya ya, satu langkah lebih baik dibanding kemarin. Dengan kamu evaluasi, kamu tahu hati kamu. Waktu kamu evaluasi, kamu tahu firman itu jadi apa dalam hidup kamu. C, choice. H, habit. R, reach out. I, inspect yourself. S, surrender. Berserah. Sudah lakukan yang terbaik, sudah pilih yang baik, sudah pilih yang benar. Waktunya Tuhan bekerja dalam hidup kamu. Ada yang baca filosofi teras gak? Stoikme. Wah, boleh dengerin. Bagus loh.
Kamu bisa lakukan apa yang kamu kontrol, tapi yang kamu tidak bisa kontrol, lakukan, tidak usah pikirkan. Kenapa? Itu bagian Tuhan. Kamu udah tolong orang, mau itu uang buat apa? Itu urusan dia sama Tuhan, bukan urusan kamu. Iya dong, kontrol apa yang bisa kita kontrol, kerjakan terbaik yang bisa kita lakukan, selebihnya bagian Tuhan. Dipercaya di pekerjaan, jadi yang baik, jadi yang bagus, jadi yang benar. Urusan promosi bukan urusan lu, urusan bos lu sama Tuhan kan. Jadi anak yang baik, yang taat. Urusan bapak gua kasih jempol, itu urusan dia. Through the Holy Spirit. Pada akhirnya belas kasihan cuma satu. Andalkan Roh Kudus. Christ is enough for me. New covenant is about Christ. Pada akhirnya andalkan Roh Kudus. Percaya enggak? Saya selalu berdoa. Sampai akhir 2022 gue selalu berdoa begini. Tuhan, saya minta gak ada masalah ya Tuhan hari ini. Tolong jangan ada kata-kata dari papi atau mami yang urgent. Jangan ada kerjaan urgent. Jangan ada, pokoknya kalau bisa hidup tidak ada masalah. Seneng gak kalau kita gak ada masalah? Seneng bener pokoknya. Aku jujur berdoa begitu. Dan ya seringkali kita berdoa begitu. Tuhan, tolong Tuhan, jadikan saya kalau naik busway Tuhan, langsung dapat busway-nya Tuhan. Kalau bisa jangan ugal-ugalan ya Tuhan. Biar nyampe di kantor tepat waktu Tuhan. Kalau bisa bos jangan datang dulu, jadi bisa sarapan. Kalau bisa hari ini bos hatinya senang, mungkin nanti siang ditraktir. Ya. Wow. Bener gak? Tapi gak pernah hari itu datang. Ada aja. Bener gak? Ada aja. Hari itu mendadak di tempat aku, di toko aku banyak pesanan ya. Jadi dalam artian gini, aduh gue sibuk banget ya, aduh pusing banyak banget masalah, ada komplain, ada ini. Aku jujur saya masih menggerutu. Aduh ampun ya ini banyak masalah ya gitu. Masih gak sesuci itu gue. Masih ngoceh. Di situ ada tukang gojek ya, maksudnya mau ngambil barang, dia bilang begini, Non jangan ngomel-ngomel aja. Makanya minta hikmat Non. Wih deh, ini tukang gojek sudah jadi pendeta aja. Di situ gue cuma bilang gini, oke. Ternyata selama ini seorang Monica Anggra ini salah berdoa. Why don't I wish a wisdom? Kenapa saya tidak minta hikmatnya? Kan katanya hidup sama Roh Kudus. Tuh Roh Kudus dianggurin aja, cuma suruh nemenin. Firman Tuhan berkata, kalau ada seorang di antara kalian kekurangan hikmat, hendaklah kamu minta. Aduh, selama ini gue salah berdoa nih ternyata. So I pray differently. Aku berdoa, Tuhan, busway boleh telat Tuhan. Bos boleh marah-marah Tuhan. Boleh banyak urgent dari Jevon Tuhan. Tuhan, mama boleh cerewet Tuhan. Tuhan, gak apa-apa, semua terjadi. Tuhan, atur wisdomnya ya Tuhan. Tepat waktu. Tuhan, ajar Monik ya, bergantung sama Holy Spirit ya. Tepat waktu. Gue gak takut sama masalah. Sama kayak iklan, gak takut ketombe. Gak takut masalah. Kenapa? Saya hidup bersama Allah yang hidup.
saya hidup sama Roh Kudus yang hidup. Why I need to be afraid of problems? Masalahnya bentuknya banyak kok. Dan aku yakin gak mungkin orang yang duduk di sini gak ada masalah. Tapi buat kamu hari ini, kamu hidup sama Tuhan yang besar. Kamu hidup sama Tuhan yang baik. Bukankah Dia Tuhan yang bersama dengan kamu menyelesaikan masalah? Christ itu the new covenant. Perjanjian baru kita cuma satu. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, Yesuslah yang memimpin kita dalam iman. Dan yang menyempurnakan iman kita. Pada akhirnya, hidup kita bicara soal kasih Kristus di dalam kita yang harus ditunjukkan sama dunia. Kasih Kristus di dalam kita bicara soal pilihan hidup kamu. Pilihan kebiasaan-kebiasaan yang kamu bawa setiap hari. Bagaimana kamu belajar menjangkau yang lain. Jadi ada buat orang-orang lain. Bagaimana kamu evaluasi diri kamu. Tuhan, saya bisa lihat selumbar di mata orang. Tapi ajar saya keluarin balok di mata saya. Inspect ourselves. Surrender. Itu satu pelajaran yang susah banget. Untuk berserah. Dan pada akhirnya yang kita andalkan cuma satu. Roh Kudus.